Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk selalu berkomitmen sebagai media edukasi dalam memberikan informasi seputar pelayanan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan juga membahas isu-isu terkini seputar kesehatan di seluruh dunia. Bersama Minpot di sini selama beberapa waktu ke depan, kita akan masuk ke dalam segmen ngobat, ngobrol sehat bersama podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. 24 Juni selalu diperingati sebagai Hari Bidan Nasional, di mana pada tahun ini Hari Bidan Nasional dan juga Ikatan Bidan Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-73 tahun. Bidan merupakan profesi sebagai penghubung antara ibu dan anak. Dedikasi bidan yang besar membantu para ibu melahirkan generasi penerus bangsa. Dan pada hari ini, di episode kali ini, Ngobrol Sehat bersama podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk akan membahas lebih lengkap lagi seputar bidan dan juga Ikatan Bidan Indonesia. Dan tentunya Minpot kali ini tidak sendirian, karena Minpot sudah kedatangan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Ada Bidan Mistia SST, beliau merupakan bidan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Halo Bu Mistia. Siang, Iya, Mas. selamat siang Bu Mis. Ya. Gimana kabarnya Bu Mistia? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa, saya suka semangatnya nih Bu Iya. Mistia. Iya Bu Mis ya, kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Iya. Ya, jadi siapa tahu dengan nanti Bu Mistia memperkenalkan diri ke Sobat Sehat yang ada di Ya. rumah, biar kedekatan antara Bu Mistia dan Sobat Sehat lebih tercipta lagi. Boleh Bu Mistia silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Mistia, bidan di Rumah Sakit Nganjuk. Insya Allah saya bekerja sekitar mulai masuknya 12 Maret 1990, Mas. Jadi mungkin penyiaran belum lahir ya. Itu mungkin perkenalan dari saya. Dan selama ini saya selama bekerja di rumah sakit itu tetap dari awal dari IGD. Kalau dulu bidan atau karyawan baru diorientasi dulu. Mulai dari IGD, rawat inap yang lain baru ke jurusannya. Selama ini dari IGD ruang anak dulu saya, kemudian lanjut ke kamar besar ini sampai sekarang. Tapi mulai per April saya alhamdulillah dialih tugaskan ke MPP. Oh, MPP. Ya, manajer pelayanan pasien. Sudah 34 tahun ya Bu Mis ya? Sekitar itu. Mengabdikan diri di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Alhamdulillah. Ada kesan-kesan nggak Bu Mis kira-kira selama 34 tahun bekerja mengabdikan diri di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini sebagai bidan? Kesan-kesannya banyak sekali Mas. Pertama, saya suka dengan Rumah Sakit Nganjuk. Masalahnya apa? Di sini saya bisa berkembang. Mulai dari segi pendidikan, pelatihan, saya juga bisa berkembang. Dan bahkan saya sebagai juga narasumber di berbagai event di Ikatan Bidan Indonesia. Oke. Ya Bu Mis, kita masuk ke dalam tema kita pada pagi hari ini, episode kali ini, yaitu tentang Hari Bidan Nasional tahun 2024. Di mana ternyata Hari Bidan ini juga sekaligus hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang tahun ini sudah memasuki usia ke-73 tahun ya Bu Mis ya. Nah, Bu Mis ya, sebagai seorang bidan, menurut Bu Mistia sendiri, kira-kira profesi bidan itu profesi yang seperti apa Bu Mis? Oh iya, bidan itu begini Mas ya. Bidan adalah petugas kesehatan yang profesional, di mana dia selalu mendampingi atau memberikan pelayanan terutama pada ibu dan bayi. Nah, bagi bidan adalah kebanggaan tersendiri. Karena apa? Contoh misalkan, bidan menolong persalinan, begitu bayinya lahir, keluarganya sehat, keluarganya selamat. Rasanya bangga sekali menjadi bidan. Ternyata bu bidannya pintar, bu bidannya hebat. Itu yang menjadi alasan atau dasar kita menjadi bidan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bidan kan tidak hanya menolong persalinan aja Mas tugasnya. Bisa memberikan edukasi, misalkan penyuluhan tentang kehamilannya bagaimana, nanti persalinannya di mana, imunisasinya kapan diberikan, terus tanda-tanda awal persalinan yang dengan komplikasi bagaimana, itu juga diajarkan. Bisa edukasi juga. Dan banyak lagi, misalkan bidan kan tidak hanya di rumah sakit saja Mas, bisa di desa, bisa di puskesmas, bisa di klinik, bahkan bisa praktek mandiri Mas. Itu sebabnya saya milih jadi profesi bidan. Jadi kompleks sekali ya Bu Mis ya, banyak sekali manfaat-manfaat yang selama ini Bu Mis berikan sebagai seorang bidan terutama di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ya Bu Mis ya. Saya salut dengan profesinya Bu Mistia ya teman-teman ya, karena sebagai sosok bidan ini otomatis bukan hal yang mudah pasti ya Bu Mis. Karena saya yakin banyak sekali sobat sehat yang ada di rumah juga pasti bertanya-tanya kenapa sosok bidan ini bisa jadi sosok yang satu bisa lebih peka lagi sama ibu terutama ibu yang terutama mengandung sampai melahirkan ya. Oke. Nah,
Kalau dilihat dari tadi Bu Mis bercerita tentang motivasinya menjadi seorang bidan, kira-kira waktu dulu menjadi seorang bidan memang karena kemauan sendiri atau ada paksaan Bu Mis dari kedua orang tua mungkin? Di samping dari keluarga sudah ada yang jadi bidan, itu rasanya saya juga ingin sih membahagiakan orang lain dengan cara misalkan membantu orang lain saat menolong persalinan, saat memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, saat memberikan pertolongan saat ibu butuh pendamping bidan, itu rasanya ingin. Di samping ada keluarga, saya juga punya keinginan sendiri. Lebih Gitu. ke menumbuhkan simpati, empati gitu ya, Bu Mis? Betul Oke, sekali. luar biasa sekali. Nah, Iya. kira-kira kalau dari segi alasan sendiri, akhirnya memutuskan ya udah saya optimis ini untuk menjadi seorang bidan. Kira-kira ada alasan-alasan tertentu mungkin Bu Mis untuk Alasannya ini? gini, ternyata jadi seorang ibu itu berat. Nah, saat waktu itu saya belum sekolah bidan, Mas. Waktu Ya. itu saya basic saya perawat ya. Waktu saya waktu dinas di kamar bersalin waktu itu ada seorang ibu yang melahirkan. Begitu gigihnya seorang bidan membantu pertolongan persalinan itu saya jadi ngeh. Akhirnya nanti saya memutuskan nanti saya setelah sekolah perawat saya akan memutuskan untuk melanjutkan ke bidan seperti itu. Oh, jadi karena ada pemantik ya, Bu Mis ya. Betul, Dan iya. kebetulan pemantiknya langsung dari pasien sendiri ya. Betul, betul, betul. Luar biasa keren sekali. Ini Iya. siapa tahu nanti bisa menjadi untuk sobat sekalian di rumah Iya. yang ingin terjun langsung mengabdikan diri sebagai seorang bidan, nah bisa meniru dan role modelnya ada Bu Mistiah ini yang luar biasa sekali ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bu Mis, ini mungkin ada sobat sehat yang ada di rumah juga pasti akan bertanya-tanya tentang bidan dan kiprahnya terutama dalam perkembangan kesehatan di Indonesia. Kita tahu sendiri tadi bahwa bidan juga salah satu profesi kesehatan sebagai garda depan tentunya, Ya, khususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Nah, ya. kira-kira kiprah tersendiri dari profesi secara umum ini apa, Bu Mis? Banyak sekali, Mas. Terutama bidan kan berfungsi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Apa itu maksudnya di sini? Saat kita menolong persalinan, harapannya ibu dan bayi selamat. Karena apa? Angka kematian ibu dan bayi itu alat ukur untuk generasi bangsa yang sehat. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya apa? Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Apa aja itu pelayanan kesehatan ibu dan anak? Misalkan kita melakukan pemeriksaan kehamilan, menolong persalinan, melakukan asuhan pasca nifas, memberikan kontrasepsi IUD misalkan. Terus apalagi tentang asuhan bayi baru lahir, resusitasi, melakukan deteksi misalkan oh ibu bersalin ini melakukan ada komplikasi. Nah, kita harus sigap sebagai bidan harus segera bisa memberikan keputusan, oh ini HPP, pertolongan pertamanya seperti bla 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 bla, harus sudah bisa seperti itu, Mas. Itu juga harus juga bisa menjangkau masyarakat terpencil. Tempat bidan kan tidak hanya di kota aja, Iya, Mas, bisa di betul. wilayah Nusantara, bisa di terpencil, seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah sebagai promosi kesehatan, tentang memberikan edukasi tentang penyakit menular, tentang gizi, imunisasi, tumbuh kembang bayi, masih banyak lagi profesi bidan yang bisa kita capai. Oke. Berarti memang pada dasarnya dengan menjadi seorang bidan nih berpikir kritis, berpikir cepat, tepat ini Betul benar-benar sekali. ini ya. Iya, harus dituntut Iya, seperti itu, Mas. benar. Iya, Apalagi kalau tadi Bu Mis bilang kan tadi dari terutama di wilayah terpencil yang iya betul. notabene-nya mungkin jauh dari Iya, fasilitas betul. kesehatan. Tentu sosok bidan ini jadi pioner gitu ya Bu Mis Betul. ya. Oke. Sekali lagi sebagai apa ya, ujung tombak Ya, ujung memberikan tombak ya. pelayanan. Keren sekali. Nah, Bu Mis kita masuk lagi ke dalam Hari Bidan Nasional ini Ya, sendiri ya. Di mana setiap tanggal 24 Juni ya, selalu diperingati sebagai Hari Hari Bidan Bidan Nasional. Nasional. Nah, Betul. kira-kira kapan mulai dicetuskannya Hari Bidan Nasional ini? Kalau Hari Bidan Nasional itu kebetulan tanggal 24 Juni itu Ya. bersama dengan lahirnya organisasi bidan. Jadi sejak 24 Juni 1957 itu sebagai Hari Bidan. Itu sekaligus lahirnya Ikatan Bidan Indonesia. Jadi memang akhirnya dijadikan satu Momen, naungan ya, betul. momentum gitu ya. Iya, Hari IBI, ulang tahun IBI IB. sekaligus Hari Betul, Bidan ya. Hari Bidan. Peringatan untuk memperingati seluruh bidan-bidan hebat yang ada di Indonesia ya, Bu Betul ya. sekali. Oke. Oh ya, Bu Mis. Terus waktu otomatis ketika lahirnya sosok profesi bidan ini sendiri dan lahirnya Ikatan Bidan Indonesia, tentu ada pelopor atau orang atau apa ya bisa dibilang pahlawannya bidan yang akhirnya mencetuskan setiap tanggal 24 Juni diperingati sebagai Hari Bidan itu sendiri. Kira-kira siapa, Bu Mis? Sepertinya kalau pelopor tidak ada ya, Mas. Itu hanya dari Oke. gagasan dari apa itu Kongres Ikatan Bidan Indonesia seluruh Mhm. dunia.
Nah, dari situ dari gagasan-gagasan itu organisasi mengumpulkan kesepakatan bahwa nanti untuk Hari Bidan untuk disepakati tanggal sekian lahirnya organisasi Ikatan Bidan. Jadi pencetus pelopornya tidak itu hanya hasil diskusi sama konferensi. Iya, betul. Jadi bisa bidan yang saat itu datang di konferensi, beliau-beliaulah yang Betul, mencetuskan ya, iya. oke, pelopornya. Pelopornya seperti itu. Luar biasa ya Bu Mustia ini dan juga seluruh bidan ini 73 tahun memang bukan waktu yang sebentar. Betul, ya. Dan terutama Usia juga yang ini matang, Mas. iya usia matang. Betul sekali. Terlebih juga mengikuti dari kemerdekaan Republik Indonesia juga ya Bu Mustia ya. Oke Bu Mis, ini kita masuk ke dalam tema besar Hari Bidan Nasional tahun 2024 yaitu mengambil tema peran bidan dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada krisis iklim melalui sinergi dan kolaborasi. Nah, kira-kira Bu Mis, dari konsep tema besar yang dilahirkan untuk Hari Bidan Nasional 2024 ini, maksud dan tujuannya apa nih? Gini Mas ya, karena tantangan di Indonesia terutama gitu, tantangan iklimnya kan iklim tropis ya. Kadang sering banjir, kadang panas. Itu apa dampaknya? Ada yang bayi yang diare, ada yang ada penyakit menular. Sekarang di Nganjuk usumnya DB. Nah, itu peran bidan sangat penting di situ. Nah, untuk apa perannya bidan saat itu? Bisa memberikan edukasi. Nah, saat udara panas, bagaimana dengan kondisi ibu hamil? Jangan-jangan nanti udara panas terjadi dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi, dampaknya apa? Nanti lahirnya prematur. Kalau lahir prematur, untuk kesehatan ibu dan bayinya bagaimana? Juga akan terganggu. Itu peran pentingnya di situ, Mas. Karena berarti memang kalau untuk tema pentingnya di sini memang mengikuti dari iklim yang ada di Indonesia betul ya. Sekali, Mas. Karena memang ternyata bisa dibilang ketika apalagi sekarang ini musim-musimnya susah ditebak ya Mas ya. Betul. Nah ini berarti peran bidan salah satunya terutama bidan-bidan yang ada di Vaskes tingkat 1 ya mungkin ya. Ini memang ya ujung tombaknya memang harus lebih sering lagi memberi edukasi. Nah, tapi tidak perlu khawatir ketika nanti memang ketika sudah Vaskes tingkat 1-nya bisa dibilang nanti sobat sehat yang ada di rumah kesulitan mendapatkan pelayanan di sana, bisa langsung ke rumah sakit daerah Nganjuk ya Bu. Bisa langsung ketemu iya lah. Jadi atau mungkin yang pengen ketemu Bu Mustia ya bisa. Untuk sharing ya. Oh siap membantu ya. Sesuai dengan tagline rumah sakit daerah ya. Yes, I care ya Bu. Oke Bu Mustia. Terus pertanyaan selanjutnya di sini masih ada korelasinya dengan tema tadi Bu Mustia bahwa dari tema besar itu pasti berhubungan atau adanya korelasi dengan kejadian yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kira-kira hubungan dari tema besar di Hari Bidan Nasional itu dengan kenyataan yang ada di Indonesia, bagaimana Bu Wis? Untuk kenyataan misalkan di lapangan itu ya Mas ya, meskipun bidan memiliki potensi yang luar biasa berkontribusinya, itu sebagai penanggulangan iklim, masih terdapat beberapa tantangannya terhadap Indonesia. Ya, tadi ya saya sampaikan seperti sumber dayanya kadang terbatas. Ada mungkin di wilayah tersebut karena daerah terpencil bidangnya belum ada, mungkin bisa juga seperti itu. Maka oleh itu sebagai bidan kita harus antisipasi dalam artian meningkatkan upaya supaya apa? Semua masyarakat terlayani. Meskipun jaraknya kadang masih jauh, kita harus mendatangi pasien yang memerlukan bantuan pada kita. Berarti door to door, ya, langsung datang gitu ya Bu? Iya, istilahnya kalau di kebidanan itu kunjungan rumah. Oh, kunjungan rumah. Betul sekali. Kalau menurut Bumi sendiri, kira-kira sebenarnya pemerataan bidan di Indonesia ini sudah merata atau belum? Untuk yang wilayah Jawa Timur malah padat, Mas. Oh, sudah padat sekali. Betul sekali. Untuk yang wilayah seperti daerah NTB, NTT itu masih jarang sekali. Kebanyakan yang daerah sana ya orang-orang sana. Orang Jawa kumpulnya di Jawa Timur. Iya, berarti bisa dibilang ini harus PR bagi pemerintah ya mungkin untuk pemerataan sendiri bidan di seluruh Indonesia ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sosok bidan, profesi bidan ini memang salah satu yang benar-benar harus ada di setiap daerah Indonesia ya. Karena ya kita lihat sendiri angka kelahiran, kita bisa dilihat dari angka kelahiran karena di seluruh Indonesia pasti membutuhkan sosok-sosok bidan ini sendiri untuk membantu kelahiran. Benar tadi katanya memberikan edukasi seputar kehamilan, bahkan sampai kontrasepsi tadi ya Bu Mustia. Oke. Nah, kita masuk ke di rumah sakit daerah Nganjuk sendiri Bu Mustia ya, bahwa apakah profesi bidan khususnya di sini di rumah sakit daerah Nganjuk sudah siap mempromosikan atau menghadapi dari tema yang diambil di nasional ini? Sudah Mas. Ini contohnya pasien yang datang misalkan dari IGD atau pasien langsung ke poli, biasanya di sana ada penyuluhannya, Mas. Tentang misalkan kondisi kegawat darurat ibu. Atau tentang
kesehatan tumbuh kembang bayi, ada. Terus untuk tentang persalinannya, kita harapannya persalinannya itu ibu dan bayi aman. Ibu nyaman, bayi aman. Keselamatan pasiennya diutamakan. Kalau kira-kira ketika pasien datang ke rumah sakit daerah Nganjuk, rata-rata ini kasus rujukan atau memang murni dari keinginan dari pasien sendiri, Mas? Mengingat kita kan rumah sakit rujukan ya, Iya. Mas ya. Tentunya banyak-banyak kasus-kasus yang patologis yang datang ke tempat kita. Berarti justru Iya. dengan penyulit ya? Betul sekali. Ya. Di situ peran bidan untuk memberikan edukasi. Kenapa jadi penyulit seperti itu? Nah, Ya, karena bisa dibilang di rumah sakit daerah Nganjuk sendiri, karena sebagai memang fasilitas kesehatan rujukan, tentu kasus-kasusnya lebih rumit, lebih datang dengan penyulit tadi ya. Iya. Otomatis peran bidan di sini sudah bisa dibilang lebih upgrade lagi Betul. dengan menghadapi kasus-kasus tersebut. Iya, yang jelas harus lebih siaga, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi keadaan kegawat daruratan apapun dari klien yang datang. Oke. Paling sering biasanya yang dengan penyulit apa, Mas? Selama Banyak ini? pasien yang preeklamsi. Preeklamsi itu Oke. ibu hamil dengan kondisi tensi yang tinggi. Kadang dia mengancam ke jiwa, dalam artian dia akan kejang, bahkan ada yang sudah kejang juga. Atau mungkin Ibunya ya kejang. iya, Oke. ibunya kejang. Kalau ibunya kejang berarti bagaimana dengan bayinya? Otomatis kekurangan oksigen di dalam. Nah, otomatis ada kegawat daruratan antara ibu dan bayi. Nah, itu dari bidan harus siap. Nah, misalkan ini harus kita segera siap-siap menyiapkan peralatan ibu dan bayi. Timnya harus teamwork betul. Ya. Benar-benar ini ya, kompleks Betul sekali. ya, Mas. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa melihat sendiri bahwa dengan banyaknya kasus, terutama penyulit pada ibu-ibu yang melahirkan ini akan lebih memantik lagi kompetensi, kapasitas seorang bidan sendiri. Sekali ya. Keren-keren ya. Ingin belajar banyak hal sama Bu Misti ya jadinya ya. Silakan. Iya Bu Mis, pertanyaan selanjutnya kita masuk ke Ikatan Bidan Indonesia sendiri. Di sini kontribusi nyata apa yang sudah diberikan IBI khususnya di Kabupaten Nganjuk ini dalam peringatan Hari Bidan Nasional? Boleh selama ini atau mungkin dengan menghadapi tema besar Hari Bidan Nasional tahun ini? Oh ya, banyak sekali kontribusinya Mas. Yang pertama, itu waktu ada kongres di Jakarta tahun 2023 itu Ikatan Bidan Indonesia atau organisasi IBI itu bersama pemerintah mencetuskan tentang bidan peduli dengan stunting. Harapannya apa? Semua bidan berkontribusi untuk menurunkan angka stunting. Itu yang satu. Yang kedua, pada saat kemana COVID kan? Iya. Nah, COVID. itu semua bidan berkontribusi untuk memberikan vaksinasi kepada ibu hamil dan menyusui COVID. Ya, jadi ada pelatihannya juga, Mas. Termasuk saya juga ikut pelatihannya. Oh, masih ya, iya, masih saya juga memberikan vaksin di sini. Oke. Dan selanjutnya pada tahun 2022 itu juga ada tentang kongres di Jakarta. Itu juga mengambil tema bidan pahlawan perawatan kesehatan ibu dan bayi. Temanya seperti itu. Harapannya apa? Sebagai garda terdepan, bidan bisa memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara optimal. Harapannya apa? Angka kematian ibu dan bayi bisa turun. Oh, kalau masuk ke mungkin ini akan menjadi pembahasan menarik ketika kita mungkin membahas sedikit tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang tadi mungkin Bu Mistia sebut ya. Dari tahun ke tahun khususnya di tahun 2024 ini kira-kira AKI dan AKB sendiri sudah tidak sampai melewati batas atau standar dari pemerintah atau belum, Bu Mis? Kalau secara global itu penurunannya belum signifikan. Makanya kita atau semua pemerintah berupaya untuk supaya angka kematian ibu terus tidak bertambah. Dengan jalan apa? Melakukan pelatihan bidan. Bahkan di program Kabupaten Nganjuk sendiri itu setiap dokter spesialis dan dokter anak itu mendatangi puskesmas mampu persalinan. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan skill lab terhadap bidan-bidan yang di wilayah itu. Harapannya dari rumah sakit atau yang puskesmas yang didampingi bisa mendeteksi adanya kelainan atau kegawat daruratan ibu dan bayi. Harapannya siap. Begitu pasien ditemukan ada komplikasi, segera dilakukan rujukan ke tempat rumah sakit rujukan. Salah satunya di rumah sakit daerah Nganjuk ya. Nah, turunnya angka kematian ibu dan bayi kan belum begitu signifikan. Kira-kira PR besarnya apa, Bu Mis? Baik itu dilihat dari sisi personalnya atau ibu bayinya atau wilayah atau mungkin dari SDM-nya kira-kira? Masalahnya kompleks Mas, tidak hanya di SDM aja ya. Dari mungkin wilayah yang tadi yang pegunungan terpencil bisa juga
SDM-nya. Kebanyakan ini yang terjadi kasus-kasus seperti ini adalah ibu-ibu dengan SDM-nya yang rendah. Ini saya Ya. mohon maaf. Biasanya masih SMP sudah melahirkan. Oke. Nah, seperti itu. Terus kadang dari pihak keluarga pun juga ada kendala. Biasanya dulu saya melahirkannya juga usia ibunya 10 bulan. Nah, padahal itu secara kenyataan kan itu lebih bulan. Harusnya kan sudah dilahirkan. Kondisi seperti itu tadi kompleks. Selain jarak, Ya. SDM-nya juga. Lingkungan juga berpengaruh. Apakah khususnya di Nganjuk ini Bu Mis, kalau semisal kita lihat mungkin dari faktor lingkungan tadi, Iya, betul. apakah ngapun dukun bayi itu masih ada nggak ya di Oh, sini ya? sudah tidak Oh, ada. sudah nggak ada ya? Tidak ada. Karena sepertinya ini Betul. juga akan menjadi salah satu benteng juga yang Iya, akhirnya sulit untuk ditembus untuk betul. menurunkan AKI dan Iya, AKB itu sendiri iya, ya. iya. Ya, karena ya Betul gimana? ya. Saya bahkan jadi ingat sekarang. Iya, Yang terobosan yang baru di Kabupaten iya. Nganjuk itu mulai per Mei ini ada surat edaran bahwa penolong persalinan harus 6 tangan. 6 tangan dalam artian bisa 1 bidan, 1 dokter, 1 perawat, atau 1 dokter, 2 bidan. Bahkan seperti itu. Jadi sekarang tidak bisa menolong persalinan saya, Sendiri. ya enggak Ya. bisa. Jadi Harus memang harus ya. Paskes. Nah, itu terobosan yang paling terakhir diluncurkan oleh Dinas Kesehatan. Itu alasannya agar memang untuk menurunkan Betul tadi sekali, ya, itu upaya. upaya iya, Cuma salah upaya itu satu upaya. dilakukan, betul sekali. Ya, karena ini memang sebenarnya tidak hanya PR kita sebagai tenaga kesehatan Betul, kami ya Bu Mis ya, iya. tapi ternyata juga sebagai edukator tadi, ayo untuk seluruh sobat sehat yang ada di rumah, terutama khususnya ibu-ibu yang sedang hamil, dan Ya, untuk persiapan persalinan agar harus lebih betul. meningkatkan lagi Iya, apa ya informasi mungkin ya. informasi, betul. Kalau memang ketika memang ada pertanyaannya mungkin belum bisa dijawab, bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan itu lebih mumpuni ya. Betul. Kadang soalnya sekarang masyarakat cenderung lihat ini apa searching gitu loh. Iya, Kadang betul. dengan literasi yang kadang kita belum tahu Betul, belum tahu. kebenarannya Iya, gitu ya Bu kadang Mis ya. dia mengikuti itu. Iya. Oke Bu Mis, ini Ya, selanjutnya mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat terutama dalam peringatan Hari Bidan ini masyarakat secara umum dulu Bu Mis ya. ya, Bisa lewat ya. Terima kasih kami berpesan pada semua masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Dengan Hari Bidan Nasional ini harapan kami hormatilah bidan dan Oke. hargai bidan. Karena apa? Bidan berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Tidak itu aja. Ikutilah program semua kegiatan bidan. Contohnya apa? Untuk edukasi, misalkan tanda-tanda persalinan, tanda-tanda komplikasi, imunisasi, misalkan tumbuh kembang bayi, KB, bahkan kemarin untuk kemandirian seorang wanita dibuktikan dengan adanya KB. Iya. Ya, yang kemarin kebetulan di Nganjuk ada program MOP MOP dan dan MOW. MOB. Nah, itu salah satu upaya pesan kami terhadap masyarakat. Dan juga jangan lupa dukung semua kegiatan yang dilakukan bidan. Contohnya kalau di wilayah apa Mas? Posyandu. Oke ya Bu. Contoh dasar. Ada kesehatan ibu balita, ada imunisasi, ada kelas ibu hamil bahkan Mas. Untuk deteksi itu bahkan program para kader itu diajari sama Bu Bidan. Oh, ada kaderisasi seperti itu ya? Betul sekali, kader itu Iya. dikan tip-tip untuk screening ibu hamil. Berarti ini tugas untuk seluruh sobat sehat yang mempunyai balita atau yang sedang hamil untuk harus sering-sering ikut posyandu ya Bu. Betul sekali. Karena dari posyandu sendiri itu merupakan program dari pemerintah dan juga yang disukseskan bidan dan para kadernya Iya. untuk itu tadi memberikan edukasi, bisa juga sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oke. Bersama bidan ciptakan generasi yang sehat. Oke, nah luar biasa semangatnya ini ya. Oke, Bumi, selanjutnya apakah ada pesan-pesan untuk seluruh bidan yang ada di Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Daerah Nganjuk dalam mempromosikan Hari Bidan Nasional ini? Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh bidan di Nusantara, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Pesan kami, teruslah berkarya dengan penuh dedikasi dan pengabdian yang tinggi. Kemudian tetaplah semangat dalam memberikan layanan terbaik yang optimal pada ibu dan bayi, dan jaga kesehatan dan kesejahteraan diri kalian. Bersatulah dan dukunglah satu sama lain. Bersama-sama kita bisa ciptakan dunia yang lebih sehat dan sejahtera bagi ibu dan bayi. Pesan kami. Pesannya, wah luar biasa. Pesannya ini sangat ini ya, touching sekali ya Sobat Sehat ya, bahwa pesannya
BUMIS khususnya untuk seluruh bidan yang ada di Nusantara, Nusantara. khususnya di Kabupaten Nganjuk. Nah, bersatu ya, Bu. Intinya Satu. adalah bersatu, apalagi untuk menurunkan atau istilahnya merealisasikan program-program Betul. pemerintah tadi ya. Iya. Salah satunya penurunan angka kematian ibu Iya. dan angka kematian bayi. Betul Ya. sekali. Oke. BUMIS ya, terima kasih waktunya. Sama-sama, Mas. Luar biasa sekali Iya. kita bisa sharing banyak hal Iya, terima seputar kasih. bidan, hari Semoga bidan. bermanfaat apa yang saya Amin. sampaikan. Iya. Mungkin ada closing statement BUMIS ya, untuk kalimat-kalimat penutup yang untuk kita semua. Ada tambahan mungkin dari yang sudah Bu Mistia sampaikan? Ini untuk closingnya kami mengucapkan kepada seluruh aktivitas Rumah Sakit Nganjuk, semoga kita tetap berkarya di masa-masa yang akan datang dan Rumah Sakit Nganjuk adalah pilihan terbaik bagi masyarakat. Oke, terima kasih Bu Mistia. Nah, Sobat Sehat, nah dari obrolan kita ngobrol sehat bersama podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk pada episode kali ini, kita sudah membahas banyak hal seputar bidan, Ikatan Bidan Indonesia, dan juga program-program tadi sudah disampaikan Bu Mistia, salah satunya adalah penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan juga menyukseskan program Indonesia Bebas Stunting tentunya ya. Karena ini memang PR kita semua, tidak hanya kami yang bekerja di fasilitas kesehatan, tapi juga kita harus minta bantuan dari seluruh sobat sehat yang ada di rumah untuk juga menyukseskan dari program pemerintah ini. Ya Bu Mistia, terima kasih sudah datang bersama kami di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Jangan kapok nanti kalau kita undang lagi ya Bu Mistia. Siap. Siap ya. Oke Sobat Sehat, terima kasih sudah mengikuti kebersamaan bersama Ngobrol Sehat bersama podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Tetap jangan lupa subscribe, like, komen, dan share media edukasi RSD Nganjuk dan juga sosial media Rumah Sakit Daerah Nganjuk untuk mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pelayanan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan juga kabar-kabar terbaru seputar kesehatan di seluruh dunia. Tetap semangat dan juga karena ini masih musimnya demam berdarah tinggi, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga ayo 3M plus dan juga gerakan satu rumah satu Jumantik untuk menurunkan angka demam berdarah sehingga Nganjuk sudah bisa dibilang bebas demam berdarah. Mengutip dari Hari Bidan, sebelumnya juga saya mewakili seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Daerah Nganjuk juga mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional tahun 2024 dan selamat Hari Ulang Tahun ke-73 Ikatan Bidan Indonesia dengan tema besar peran bidan dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada krisis iklim melalui sinergi dan kolaborasi. Minpot di sini, sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya dengan narasumber baru dan juga tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa saksikan terus podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Yes, I care.